Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, terus maju, jerih payahmu tidak sia-sia. Apakah pelayanan saudara yang saudara lakukan untuk Tuhan itu benar-benar berarti? Mungkin saudara telah mencurahkan hati dan juga tenaga pikiran di dalam pelayanan, dan saudara tidak melihat hasil yang saudara harapkan. Bahkan saudara mungkin putus asa. Jika saudara mengalami hal itu, maka firman Tuhan hari ini adalah hal yang dapat menyemangati saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 adalah firman Tuhan yang memberikan semangat bagi siapapun yang berusaha dan terus maju, walaupun ada tantangan dan kesulitan di dalam pelayanannya. Tuhan mengingatkan kita, terus maju, jerih payahmu tidak sia-sia. Rasul Paulus menuliskan pasal-pasal di dalam 1 Korintus ini dan dia masuk ke pasal 15. Dia membela kebenaran firman Tuhan dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ia menjelaskan bahwa Yesus bangkit dan karena itu kita juga memiliki harapan di luar kehidupan ini. Kematian telah kehilangan segalanya, tetapi kemenangan adalah milik Kristus. Dan kemudian ia berkata, karena itu, berdasarkan harapan kekal itu, berikut ini adalah cara kita seharusnya memandang kehidupan saat ini, dengan ketekunan, kesetiaan, dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Beberapa hal utama yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, berdirilah teguh, karena Injil itu adalah kebenaran. Berdirilah teguh, jangan biarkan apapun menggoyahkanmu. Kita tidak melayani berdasarkan tren atau pendapat orang lain, tetapi kita melayani berdasarkan kebenaran yang kokoh tentang kebangkitan Kristus. Hal itu berarti kita akan menghadapi pertentangan, menghadapi keputusasaan, bahkan keraguan-raguan di dalam pelayanan kita. Tetapi saudara tidak perlu goyah, karena kebenaran di dalam firman Tuhan ini, yaitu akan kebangkitan Kristus, memberikan kita fondasi yang kuat untuk terus dipegang ketika kita merasa lelah atau kita merasa ragu. Yang kedua, berikanlah diri saudara sepenuhnya, karena pekerjaan pelayanan itu sangat berharga. Serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Jangan menahan diri, jangan melayani setengah-setengah. Berikanlah yang terbaik. Tuhan tidak hanya menginginkan waktu saudara, Dia menginginkan hati saudara, dan apa yang saudara berikan kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan ketika seorang pun tidak melihat, tetapi Tuhan melihat pelayanan saudara. Yang ketiga, pelayanan saudara tidak sia-sia, karena Tuhan melihat dan memberi upah kepada setiap orang yang setia. Jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Itu kata firman Tuhan. Dunia mungkin tidak memberikan upah bagi saudara. Orang mungkin melupakan apa yang saudara lakukan. Namun Tuhan mengingat setiap tindakan yang saudara lakukan di dalam pelayanan kasih, dalam pengorbanan, dan juga di dalam doa-doa saudara. Dan suatu hari Dia akan memberi saudara upah yang kekal. Jadi jikalau Yesus Kristus itu hidup dan Dia hidup di dalam diri kita, maka tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan bagi Tuhan yang sia-sia. Saudaraku, bayangkan seorang petani yang menanam benih di musim kemarau. Hari demi hari dia
melakukan pekerjaannya, menyirami, menyiangi tanah, dan dia berdoa memohon hujan agar tanamannya tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Orang-orang lewat dan mungkin mengejeknya, buat apa repot-repot. Tetapi petani itu terus maju, dia terus melakukan pekerjaannya, karena dia tahu benih itu nyata dan panen pasti akan datang. Begitulah terkadang rasanya pelayanan, tetapi kebenarannya ialah bahwa Tuhan tidak mengabaikan benih yang saudara tanam. Pada waktunya Dia akan memberikan panen kepada kita. Jadi saudaraku, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam terang firman Tuhan hari ini? Yang pertama, jangan menyerah. Jika saudara lemah, saudara lelah, berhentilah sejenak, tetapi jangan tinggalkan panggilan saudara. Fokuslah kembali pada kebangkitan Kristus. Biarkan motivasi saudara datang dari apa yang telah Yesus lakukan dan yang telah Ia janjikan. Melayanilah dengan sepenuh hati. Apakah saudara di dalam pelayanan kasih, berkhotbah, mengembalakan jemaat, atau melayani di kampus? Mungkin saudara melayani banyak orang, tapi juga mungkin saudara hanya melayani sedikit orang. Tetapi saudara-saudara, apa yang saudara lakukan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan hari ini seharusnya memberikan semangat kepada saudara. Teruslah maju, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami hari ini bahwa pelayanan kami, tenaga kami, pikiran yang kami berikan untuk pelayanan itu tidak sia-sia. Tolonglah kami untuk tetap berdiri teguh, setia, bahkan ketika keadaan sulit, ada banyak tantangan. Tolonglah kami untuk memberikan diri kami sepenuhnya untuk pekerjaan-Mu. Bukan untuk pujian, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Ketika kami telah Engkau perbaharui dan Engkau beri kekuatan, tolonglah kami agar kami terus maju dan terus melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kemenangan yang kami miliki melalui Kristus. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.